Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 29, babul mashi alal khuffain, mengusap bagian atas sepatu. Maksudnya ini sudah kita bahas tempo hari yang lalu dalam kajian Riyadhus Shalihin. Kaki itu kan wajib dicuci ya, wajib dicuci sampai dua mata kaki. Nah ini ternyata ada rukhsah, ada keringanan kalau kita sedang pakai sepatu, boleh cukup diusap bagian atasnya saja, tidak usah dilepas, dicuci kakinya nggak usah. Hadisnya yang pertama nomor 63 dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan ketika safar ya. Fatawaddoa, lalu beliau hendak wudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, lalu aku bermaksud melepaskan sepatu beliau selayaknya seorang murid kepada kiai, seorang santri kepada ajengan, mengemukakan sepatu. Faqala, lalu kata Nabi, da'huma, biarkan saja keduanya. Fa inni, karena sungguh aku adkhaltuhuma, mengenakan keduanya, thahirataini, dalam keadaan suci. Baik suci dirinya, artinya punya wudu, atau suci kakinya tidak ada najis ya. Jadi kalau suci dirinya punya wudu tapi kakinya ada najis, nggak bisa. Atau kakinya bersih tidak ada najis tapi dia ketika memasukkannya nggak punya wudu, sedang batal, ini juga tidak ya. Famasa alaihima, lalu beliau mengusap bagian atas keduanya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh sepatu diusap ketika wudu, tapi syaratnya ketika dipakai kita dalam keadaan suci. Cuma dalam perjalanan kemudian batal kemudian wudu gitu. Tapi ketika dipakainya dalam keadaan suci. Dan ini menunjukkan Nabi SAW dalam safar sekalipun tetap berwudu ya, selama masih ada air. Kemudian yang berikutnya perlu diketahui yang dimaksud khuf itu sepatu yang menutupi dua mata kaki. Bentar. Jadi sepatu yang menutupi dua mata kaki, sepatu tentara ya, sepatu bot. Kalau sepatu kita, sepatu Cibaduyut yang di bawah dua mata kaki berarti bukan khuf. Boleh diusap bagian atasnya dengan syarat bagian atas sepatunya sampai dua mata kaki tertutup oleh kaos kaki. Jadi pokoknya wilayah yang harus diusapnya itu tertutup pakaian sarung kaki, apakah itu kaos kaki atau sepatu. Jadi kalau
bapak pakai sepatu Cibaduyut yang tingginya di bawah 2 mata kaki tapi nggak pakai kaos kaki, lalu diusap bagian atasnya saja nggak bisa. Kenapa? Karena bagian 2 mata kaki tidak terusap, nggak bisa setengah-setengah. Kemarin kan ketika Nabi begini ya, mau melepas, menarik jaketnya, nggak bisa, maka Nabi melepas. Karena tangan pun nggak bisa setengahnya tanpa pakaian, setengahnya tertutup pakaian, nggak bisa. Sepatu juga sama, nggak bisa sebagiannya mengusap sepatu, sebagiannya ke kaki, nggak bisa. Kalau dua-duanya dilepas ya dilepas, kalau dua-duanya dipakai ya dipakai ya. Jadi nggak bisa setengah-setengah, kecuali kepala. Kalau kepala boleh kayak kemarin ya, bagian depannya diusap, lalu kemudian ke kopiah, ke topi, ke sorban, ke kerudung boleh. Itu hanya kepala saja. Tapi kalau buat tangan dan kaki nggak bisa, sepatu saja, lalu area 2 mata kaki dicuci tanpa kaos kaki, itu nggak bisa. Jadi dilepas saja, kecuali kalau sepatu itu menutupi sampai 2 mata kaki atau sisanya tertutupi oleh kaos kaki, maka yang diusapnya adalah sepatu dan kaos kaki sampai 2 mata kaki, begitu ya. Walil arba'ati, dan riwayat 4 imam, anhu masih dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ilan Nasa'iyya, kecuali An-Nasa'i, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khuffi, mengusap bagian atas sepatu, wa asfalahu, dan bagian bawahnya, wa fi isnadihi dha'fun, tapi sanadnya doif. Ini nggak dipakai karena hadisnya doif. Kalau berdasarkan hadis ini, sepatu bagian bawah juga harus diusap. Nah, yang sahihnya tadi dan hadis berikutnya dari Ali nomor 65, wa an Aliyin radhiyallahu an annahu qala lau kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama itu berdasarkan akal pikiran, lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la, tentu bagian bawah sepatu lebih layak diusap dibanding bagian atas. Lebih kotor bagian bawah, lebih kotor bagian atas, bagian bawah. Jadi harusnya bagian bawah. Tapi agama mah nggak berdasarkan akal, agama mah berdasarkan wahyu. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi, mengusap bagian atas sepatunya saja, tidak dengan bagian bawah. Di bagian atasnya saja, Pak. Ini riwayat Abu Dawud, sanadnya hasan. Kemudian hadis berikutnya dari Sofwan bin Asal qala, ini hadisnya yang sudah kita bahas tempo hari yang lalu tentang pintu tobat yang ada di barat ya, yang luasnya sejauh perjalanan 100 tahun pakai unta. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, idza kunna safron, jika kita sedang safar, an la nanzi'a khifafana, tidak perlu melepas sepatu kita, salasata ayyam wa layaliyahunna, 3 hari 3 malam. Ini perintah di sini bukan wajib ya, anjuran, boleh. Illa min janabatin, kecuali kalau junub. Kalau junub kan wajib mandi. Kalau mandi mah ya harus dilepas lah. Masa mandi sepatunya dipakai? Kan mandi itu harus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tapi
kalau hanya buang air besar, kalau hanya kencing, dan kalau hanya tidur tidak perlu dilepas. Ya. Ini menunjukkan memang pada zaman itu sepatunya dipakai sholat. Tapi masalah kemudian apakah untuk konteks hari ini sepatunya harus dipakai sholat? Saya sudah jelaskan ya tempo hari yang lalu, ada dua pendapat, dan saya lebih cenderung pada pendapat tidak harus dipakai sholat. Terlebih hari ini tidak ada satupun masjid yang membolehkan memakai alas kaki ke masjid, ya harus dilepas. Maka dari itu dilepas saja, karena akan membuat kotor tempat sholat. Tapi kalau di alam terbuka, di hutan ya, di taman misalkan, itu boleh pakai sepatu, ya dipersilakan. Tapi kalau di masjid itu ya tentu harus dilepas. Enggak ada syarat bahwa yang mengusap sepatu ketika sholatnya harus dipakai. Cuma memang pada zaman itu dan memang usumnya sudah jadi tradisi kalau sholat itu memakai sepatu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan radhiyallahu an qala ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan 3 hari 3 malam untuk musafir. Wa yauman wa lailatan lil mukim, 1 hari 1 malam buat yang mukim, yang tidak safar. Yakni fil masyi alal khufain, yaitu dalam hal mengusap sepatu atau sarung kaki. Jadi bapak-bapak yang sekarang sedang mukim boleh, tapi masanya itu 1 hari 1 malam. Ngitungnya kalender Hijriah, kalender Masehi. Kalender Hijriah. Jadi kalau bapak asar mengusap sepatu, maghrib, kan sebelum maghrib itu masih hari yang sama ya, itu boleh. Tapi pas isya harus dilepas karena sudah hari baru. Gitu, itu yang paling aman. Ya. Di 1 hari 1 malam itu hitungannya 1 tanggal Komariah, ya Hijriah. Sedangkan bagi musafir boleh selama 3 hari 3 malam, terus wudunya tidak melepas sepatu, mengusap bagian atasnya saja. Ini jadi dalil ketika safar pun wudu. Ya. Tayamum ada mungkin sepatu ya, tayamum cukup telapak tangan dan wajah. Gitu. Jadi ini jadi dalil ketika safar pun dianjurkan wudu kalau ada air, kecuali kalau tidak ada air. Kemudian Thauban radhiyallahu an menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan tentara. Fa'amarahum an yamsahu 'alal asaib. Nabi memerintahkan agar mereka mengusap asaib. Asaib itu al-amaim, yaitu sorban, penutup kepala ya, kayak sorban Agim, sorban Habib Rizik Syihab ya, Buya Yahya, nah gitu. Wat tasakhin, juga mengusap tasakhin. Tasakhin itu yakni al-khifaf, sepatu. Jadi boleh mengusap sepatu dan boleh mengusap penutup kepala. Ya, ini sudah dibahas penutup kepala kemarin. Boleh, bahkan setengah-setengah pun penutup kepala mah boleh, dilepas semuanya juga boleh. Kalau setengah-setengah berarti setengahnya diusap, setengahnya ke penutup kepalanya boleh. Itu perintah di sini tentu bukan perintah wajib, tapi perintah anjuran. Boleh, silakan. Kalau kalian sedang perang riweuhnya kudu ngalaan sepatu, pan sepatunya kayak sepatu tentara Pak. Wah lama ya, sepatu bot lagi lama ya, sepatu petani.
Nah, itu daripada riweuh maka silakan langsung saja usap sepatu penutup kepala, dan sholat memakai sepatu penutup kepala itu boleh, silakan, apalagi sedang perang ya. Kalau sedang perang berarti safar ya. Tuh, berarti ini juga jadi dalil ketika safar sahabat tetap diperintah wudu. Ya, padahal ke perang. Kan kalau mau tasahul itu mempermudah ya, menganggap enteng-enteng saja syariat. Ya udahlah tayamum aja sedang safar. Itu enggak begitu. Nabi tetap memerintahkan wudu ya. Kemudian hadis berikutnya dari Umar radhiyallahu an mauqufan wa Anasin marfu'an. Kalau dari Umar mauquf maksudnya pernyataan Umar sendiri. Kalau dari Anas marfu itu berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddo'a ahadukum, jika wudu salah seorang di antara kalian, wala bisa hufaihi, dan mengenakan sepatunya, falyamsah alaihima, silakan usap bagian atasnya, wal yusalli fihima, dan sholat pakai sepatu. Ini kembali lagi perintahnya bukan perintah wajib, anjuran silakan mengusap sepatu, silahkan sholat pakai sepatu, bukan wajib ya. Kalau wajib nanti masuk masjid nggak boleh pakai harus pakai sepatu ya, nggak boleh dilepas. Wala yakhla'uma, dan jangan melepaskannya insya'a. Nah ini jelas, jika dia mau, berarti nggak wajib. Kalau mau, insya-nya sekarang jika menghendaki ketua DKM ya, asup ke masjid pakai sepatu ya. Kalau insya-nya sekarang berlakunya jika menghendaki ketua DKM. Kalau ketua DKM gak mengizinkan, wayah nalaan. Illa minal janabati, kecuali kalau sedang junub. Kalau sedang junub kan wajib mandi, dan mandi itu wajib dilepas sepatunya. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa sahahu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu rakhasa lil musafir salasata ayyam wa layaliyahunna, bahwasanya beliau memberikan rukhsah bagi musafir 3 hari 3 malam, walil mukim yauman wa lailatan, dan bagi yang mukim 1 hari 1 malam. Nah kalau rukhsah berarti Pak wajib tidak? Tidak kan ya. Kalau rukhsah itu silakan, anjuran, boleh diambil boleh tidak, bukan wajib. Idza tatoharo, apabila dia bersuci, fala bisa khufaihi, dan sedang memakai sepatunya, an yamsah alaihima, untuk mengusap bagian atasnya. Ini sama ya, menguatkan yang tadi. Jadi perintah-perintah Nabi yang tadi itu bukan perintah wajib, tapi perintah rukhsah, keringanan. Kemudian hadis terakhir dari bab ini, an Ubay bin Imarah radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffaini, bolehkah aku mengusap bagian atas sepatu? Qala, kata Rasul, na'am, ya, silakan. Qala yauman, boleh, lamanya itu 1 hari. Kata Nabi, ini ada yang terlewat na'am ya, qala na'am, ini terlewat. Qala wa yaumaini, dia tanya 2 hari. Qala na'am, kata Nabi, iya, boleh. Qala wa thalathata ayyam, kalau 3 hari gimana? Qala na'am, kata Nabi, iya, silakan. Wa masyita, dan semau kamu. Tapi untung ini akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi, sanadnya tidak kuat alias dhaif
ya. Jadi hadis ini tidak membatasi masa rukhsah bagi mengusap sepatu ketika wudu. Bahkan ini yang nanyanya kan yang mukim, ya. 2 hari boleh, 3 hari boleh, lebih dari 3 hari boleh, masa. Dan yang tadi kan hadis-hadis yang sahih membatasi yang mukim cukup 1 hari 1 malam, dan yang musafir batasnya hanya 3 hari 3 malam. Lebih dari itu nggak boleh. 2 hari boleh, namanya juga rukhsah. Jadi 3 hari 3 malam itu bukan berarti harus 3 hari 3 malam, ya. Rukhsah itu pilihan. Maksimalnya 3 hari 3 malam, boleh 2 hari 2 malam, boleh 1 hari 1 malam. Ini artinya sekali lagi bahwa fikih mengusap sepatu itu ini adalah sahih, bisa diamalkan, dan para ulama jumhur juga sepakat, ya. Ijma malah, bukan jumhur lagi, sepakat boleh diamalkan. Syaratnya ketika dimasukkan kaki ke sepatu atau ketika memakai sepatu, kitanya sedang dalam keadaan suci, baik suci batinnya punya wudu atau suci lahirnya, tidak ada najis di kakinya. Kemudian diusapnya bagian atas saja, dan syaratnya semua telapak kaki sampai 2 mata kaki tertutup oleh sarung kaki. Kalau sebagiannya saja, kayak sepatu dari Cibaduyut di bawah 2 mata kaki, sedangkan pas mata kakinya tidak tertutup, sarung kaki itu nggak boleh, harus dilepas. Nah, termasuk sarung kaki itu kaos kaki. Jadi kalau pakai kaos kaki boleh, asal yang diusapnya bagian atas sepatu plus kaos kakinya yang sampai 2 mata kaki, ya. Bagian bawahnya tidak perlu. Lalu tidak ada syarat ketika sholat harus dipakai sepatunya. Itu kembali lagi kepada DKM, ya, yang pengurus masjid, boleh dipakai atau tidak. Mau dipakai silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau dilarang oleh ketua DKM, ya jangan dipakai. Batas harinya 1 hari 1 malam mengikuti kalender Hijriyah. Meski ada yang mengikuti kalender Masehinya, kan ngitung harinya berarti dari subuh sampai Isya. Tapi hemat saya yang lebih hati-hati, lebih baik kita pakai hitung kalender Hijriyah sebagaimana biasa. Jadi 1 tanggalnya itu sampai maghrib. Nanti maghrib itu sudah hari yang baru lagi. Berarti kalau kita harus dilepas, ya. Yang mukim, kecuali yang musafir, berarti boleh masuk hari kedua, ya. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas seputar fikih mengusap sepatu ini. Berapa menit lagi? Oh, udah ada. Kita sambung nanti sesudah Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.